Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyaral muslimin, jamaah subuh Masjid Al-Ijtihad yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah, Zat yang telah banyak mencurahkan kenikmatannya kepada kita, Zat yang telah banyak mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, sehingga hanya kepadanya lah kita menyembah, hanya kepadanya lah kita beribadah, dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Kita haturkan salawat beserta salam, semoga tetap tercurahkan kepada uswah dan qudwah kita, kepada figur dan tauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta umatnya yang menapaki jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin, jamaah subuh Masjid Al-Ijtihad yang dirahmati oleh Allah, sebagai seorang muslim, kita terikat dengan aturan-aturan Allah. Aturannya Allah itu bisa berupa perintah dan bisa berupa larangan. Dan harus kita yakini bahwa semua perintah Allah pasti kebaikan, pasti bernilai positif. Ada kalanya perintah Allah itu 100% positif. Kalaupun ada sisi negatifnya, maka sisi positifnya jauh lebih besar daripada sisi negatifnya. Sama, semua larangan Allah pasti keburukan, pasti bernilai negatif. Ada kalanya larangan Allah 100% negatif. Dan kalaupun ada sisi positifnya, maka sisi negatifnya jauh lebih besar daripada sisi positifnya. Ada yang begitu? Ada. Seperti larangan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang khamar dan berjudi. Kita bisa baca dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 219. Allah menyatakan, yas'alunaka anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan tentang judi. Apa kata Allah? Qul, katakan wahai Muhammad, fihima ithmun kabir, pada keduanya khamar dan berjudi adalah dosa besar.
Tapi bersamaan dengan itu, wa manafi'u linnas, ada manfaatnya bagi manusia. Bahkan dalam ayat Allah katakan dalam sighah jamak, wa manafi', yang artinya berbagai manfaat juga ada pada apa? Khamar dan judi. Allah katakan begitu. Wa manafi'u linnas, ada memang manfaatnya, tapi apa? Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi harus diingat, dosa dari keduanya jauh lebih besar daripada manfaatnya, sehingga adanya manfaat pada keduanya menjadi tidak berarti, karena sisi negatifnya, sisi keburukannya jauh lebih besar. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kalau kita berbicara tentang aturan-aturan Allah, baik berupa perintah ataukah larangan, maka hukumnya Allah jangan kau lakukan. Jangankan dilakukan, dekat-dekat saja tidak diperbolehkan. Allah menyatakan, tilka hududullah fala ta'taduha. Itulah batasan-batasan Allah, maka jangan kau lampaui. Di ayat yang lain, tilka hududullah fala taqrabuha. Itulah batasan-batasan Allah, maka jangan kau dekati. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi. Di antara kita tentu sudah banyak yang berkeluarga, ya. Punya istri, punya anak. Barangkali anak-anak kita mungkin pernah jengkel kepada kita sebagai orang tua, marah sama kita. Kenapa? Mungkin kita sebagai orang tua melarang mereka akan sesuatu yang berbahaya bagi mereka. Sebagai orang tua tentu wajar dan sudah seharusnya melarang hal-hal yang bisa memberikan mara bahaya kepada anak kita. Contoh misal, anak kita masih kecil, karena pergaulannya, ya, dia kepengen beli rokok misalnya, untuk ngerokok. Anak kita, Pak. Maka tentu sebagai orang tua yang baik, apakah kita turuti apa keinginan anak kita itu? Tentu sebagai orang tua yang baik kita akan larang mereka. Kenapa? Itu berbahaya bagimu. Atau misalnya anak itu pengen jajan sesuatu yang sangat berbahaya kalau dikonsumsi dalam jumlah yang besar. Nah, ketika anak minta lalu tidak dikasih, kadang dia marah kan, kadang dia jengkel kan, bahkan kadang sebagian anak itu ngamuk dia karena tidak dituruti permintaannya. Anak misalnya minta HP terus, nggak mau belajar, malas kalau belajar. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka sebagai orang tua yang baik, tentu kita nggak mau kasih dia. Kalaupun kita kasih, maka kita akan kasih dengan sewajarnya saja. Ada batasan-batasan yang kita berikan kepada mereka. Itu orang tua yang baik. Sekarang pertanyaannya, Pak, ketika kita melarang anak tersebut, kita sebagai orang tua, apakah kita kejam atau karena sayang? Karena sayang tentu saja. Ketika ada anak, kita suruh sholat padahal dia lagi tidur, kita bangunkan sholat, itu kira-kira orang tuanya kejam, tegaan, atau karena sayang? Karena sayang kepada sang anak.
Sekalipun anak itu kadang marah sama kita, kadang anak itu ngeluh sama kita, kadang anak itu malas melakukan apa yang kita perintahkan. Tapi karena dorongan sayang kita sama anak kita, kita akan larang dia, kita akan perintahkan dia, sekalipun dia mungkin harus marah atau jengkel sama kita. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, semua itu karena kita tahu kan bahwa yang dilarang itu berbahaya, yang kita perintahkan itu bermanfaat bagi sang anak. Nah, begitulah kira-kira ilustrasi ketika Allah membuat aturan di dalam agama ini. Ini harus dikerjakan, ini tidak boleh dikerjakan, yang situ tidak boleh dilanggar, yang di sana harus ditinggalkan. Kenapa ada aturan-aturan begitu? Dan tentu dengan aturan-aturan Allah ada orang yang marah, ada orang yang merasa jengkel, ada orang yang merasa tidak puas, seakan-akan dikekang, seakan-akan diatur-atur hidupnya. Padahal Allah menetapkan aturan itu, ada yang diperintah, ada yang dilarang, karena Allah sayang sama kita. Persis seperti orang tua ketika memerintah anaknya, melarang anaknya, bukan karena orang tua kejam sama anak. Mungkin itu dari sudut pandang sang anak, tetapi orang tua paham betul, dia perintah, dia larang karena dia sayang sama anak itu. Maka bisa tidak kita pahami? Begitupun ketika Allah perintah, begitupun ketika Allah larang. Sebagian orang ketika diperintah atau ketika ditegur, ini dilarang Pak, Mas, ini diharamkan, ini tidak boleh, ini. Apa jawabnya terkadang? Apa-apa kok diharamkan, sedikit-sedikit kok tidak boleh. Lah ini aturan Allah, ini perintah Allah, ini larangan Allah. Dalilnya jelas, ayatnya jelas, hadisnya jelas, larangannya jelas. Tapi bersamaan dengan itu masih saja ada orang yang protes, kayak anak kecil. Padahal kan itu tahu dia aturannya Allah. Dan para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jangan kita menganggap di dalam agama ini kita sempit, terbatas, gak ada yang bisa kita lakukan. Kalau kita mau teliti dan kita mau lihat, kita mau bandingkan sesuatu yang dihalalkan dan yang diharamkan oleh Allah, kira-kira banyak yang mana Pak? Yang dihalalkan atau yang diharamkan? Yang mana yang lebih banyak? Yang dihalalkan. Contoh misalnya kita berbicara masalah makanan dan minuman. Oh, mungkin kita bisa sebut puluhan makanan, minuman, ratusan atau bahkan ribuan makanan-makanan yang dihalalkan itu. Tapi coba yang diharamkan. Apa yang diharamkan? Kita mungkin bisa berikan batasan. Terbatas yang diharamkan itu. Karena pada asalnya Allah menghalalkan semua yang ada di dunia ini, kecuali kalau ada dalil pengharamannya. Maka aneh ketika ada orang diatur ini diharamkan, makanan ini dilarang, minuman ini diharamkan, kemudian dia masih protes. Oh, sempit sekali agama ini saja dilarang, ini saja diharamkan. Padahal kalau dia mau lihat, yang halal jauh lebih banyak daripada yang diharamkan. Walhamdulillah, berbicara masalah pekerjaan misalnya, pekerjaan yang halal jauh lebih banyak daripada pekerjaan yang haram.
Maka mengapa kita memilih pekerjaan yang haram sementara ketika kita meninggalkan pekerjaan yang halal yang sangat banyak jumlahnya? Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dalam urusan dagang misalnya, jual beli, kaidahnya apa? Kata para ulama, semua jual beli hukum asalnya adalah halal, kecuali kalau ada salah satu dari 3 unsur. Unsur riba, gharar, atau ada kezalimannya, baru kita katakan haram. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan yang namanya muamalah jual beli, dan Allah mengharamkan riba. Yang halal itu terlalu banyak, yang haram terbatas jumlahnya. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah melarang sesuatu, pastilah, yakinilah yang dilarang itu pasti berbahaya untuk kita. Dan kalau Allah memerintahkan kepada sesuatu, maka pasti sesuatu itu baik untuk diri kita. Nggak usah jauh-jauh, kita ambil contoh sholat misalnya. Bermanfaat kan? Apa manfaat sholat? Jelas. Manfaat sholat kita tegakkan supaya ingat sama Allah. Wa aqimis sholata lidzikri. Tegakkanlah sholat supaya ingat kepada aku. Dan kalau kita ingat sama Allah, hati akan menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hati akan menjadi tenang, tentram. Makanya tidak sedikit ada orang yang gelisah, galau. Kenapa? Karena jarang sholat. Ustadz, saya sudah sholat tapi belum tenang berarti tidak khusyuk dalam sholat. Karena sholat yang bisa mendatangkan ketenangan adalah sholat yang kita lakukan dengan hati yang hadir. Itulah sholat yang bisa mendatangkan ketenangan. Tapi kalau badannya sholat, hatinya melayang entah kemana, berarti sholatnya belum ingat sama Allah. Kalau belum ingat sama Allah, sulit mendatangkan ketenangan. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk bayar zakat. Allah wajibkan kan? Bermanfaat kan? Jelas manfaatnya. Buat siapa? Buat yang berzakat atau buat yang menerima zakat? Buat siapa? Buat keduanya kan? Bukan hanya yang menerima zakat yang mendapatkan manfaat. Bahkan yang nomor 1 yang mendapatkan manfaat adalah yang berzakat. Apa manfaatnya? Hartanya kita jadi bersih. Orang misalnya Pak punya uang 100 juta, zakatnya 2,5% kalau sudah berlalu 1 tahun. Berarti berapa yang dikeluarkan? 2,5 juta. Nah, 2,5 juta yang dia keluarkan untuk menjaga hartanya yang 100 juta tadi, supaya hartanya bersih dan supaya hartanya berkah. Kalau dia tidak keluarkan zakatnya, maka hartanya yang 100 juta itu kotor, belum bersih. Lihat manfaatnya para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kalau dia tidak keluarkan zakatnya, uangnya yang 100 juta itu menjadi tercemar gara-gara tidak mengeluarkan zakat yang 2,5%. Jadi untungnya buat siapa? Nomor 1 sebenarnya kembali kepada al-muzakki, orang yang berzakat itu sendiri. Hartanya bersih, hartanya berkah, belum lagi manfaat-manfaat yang lain.
Dia akan terdidik untuk berjiwa sosial yang tinggi, peduli dengan sesama, khususnya kepada orang-orang miskin. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Belum lagi dengan berzakat, jiwanya akan bersih dan disucikan oleh Allah. Makanya dalam Quran dikatakan di surat At-Taubah, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari harta mereka supaya apa? Yang pertama, supaya bisa mensucikan mereka, dan yang kedua, bisa membersihkan harta-harta mereka. Lihat manfaat zakat itu. Jadi nomor satunya diambil oleh orang yang berzakat itu sendiri. Nomor dua baru yang menerima zakat. Orang miskin yang berhak menerima zakat. Karena ia dapat bantuan, ia dapat santunan dari orang kaya, sehingga dengan hal tersebut terjadilah hubungan harmonis dari si kaya dan si miskin. Si kaya tidak sombong dengan hartanya, si miskin tidak hasad kepada si kaya. Lihat manfaat zakat itu kalau diterapkan. Bermaslahat, aturan Allah Subhanahu wa taala semuanya bermanfaat. Ketika Allah mewajibkan hijab kepada para wanita muslimat, Allah mewajibkan jilbab kepada mereka, bermanfaat atau tidak? Jelas manfaatnya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa manfaatnya? Sang wanita yang berhijab dengan hijab yang syar'i, berjilbab dengan baik, akan lebih terjaga kehormatannya. Tidak akan diganggu oleh orang lain. Biasanya yang diganggu di jalan itu, disiul-siuli di jalan, yang pakai jilbab, hijab, atau yang pakai baju seksi, yang biasa diganggu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita tahu kan, lihat manfaat jilbab itu, dan itu memang sudah ada. Allah sudah ingatkan. Coba baca dalam surat Al-Ahzab ayat 59 tentang kewajiban jilbab dan hijab itu. Allah berfirman, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakanlah kepada istrimu, katakanlah kepada anak-anak perempuanmu, katakan pula kepada istri-istri orang yang beriman, apa? Yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hendaknya mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke dada-dada mereka. Apa manfaatnya? Apa faedahnya? Dzalika adna ayyu'rafna fala yu'zain. Ini manfaatnya. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenal dengan kebaikan sebagai wanita yang baik-baik. Fala yu'zain, sehingga mereka pun tidak diganggu oleh orang-orang yang jahil. Kalau masih ada orang yang mengganggu orang yang berjilbab, yang berhijab, nah ini orang yang lebih daripada sekedar jahil. Yang berjilbab aja diganggunya. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka jelas, dengan adanya syariat hijab, dengan adanya syariat jilbab, Allah wajibkan untuk kehormatan sang wanita, untuk menjaga harga diri kaum hawa. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sudah kita berbicara tentang perintah Allah. Tentang larangan, jelas sekali manfaatnya. Ketika dilarang, ya, bahayanya besar. Ketika dilarang, Allah melarang karena di situ bahayanya sangat besar. Allah melarang zina misalnya. Kenapa dilarang? Kalau seumpamanya dibolehkan yang namanya zina, nauzubillahi min dzalik, maka ambur adul yang namanya nasab manusia. Ya enggak?
Tidak jelas nasabnya. Siapa bapak sang anak ini? Kenapa? Sang wanitanya berzina, nauzubillah, dengan banyak pria. Kalaupun dengan satu pria saja dia berzina, anak zina tidak boleh dinisbatkan kepada bapak biologisnya. Itu hukum agama. Sehingga binnya nanti kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Betapa kasihannya itu anak. Bapak biologisnya tidak bisa menjadi wali bagi dia, karena itu anak bukan anaknya secara syar'i, walaupun anaknya secara biologis. Betapa kasihannya itu anak. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan nikah. Dengan pernikahan jelas nasabnya, jelas nisbatnya ini anak kepada bapaknya, hasil pernikahan. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Allah haramkan zina, apalagi LGBT. Apalagi LGBT. Ini menyebabkan kepunahan manusia. Ya enggak? Bagaimana caranya dia punya anak? Ya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan, dan sudah bersejarah pengharaman LGBT ini. Lihat kaumnya Nabi Lut, dikenal dengan kaum Sodom. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita betapa bahayanya LGBT itu. Ketika ada hubungan sejenis, na'udzubillahi min dzalik, apa yang terjadi dan bagaimana kesudahan mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Quran. Bahkan tidak ada hukuman Allah yang Allah timpakan kepada kaum umat terdahulu yang lebih mengerikan daripada azab kaum Sodom. Lihat, kita bisa baca Pak dalam Quran surat Hud ayat 82. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ketika menjelaskan azab yang menimpa kaum Sodom itu. Allah katakan, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tatkala datang perintah kami, ketika datang keputusan kami kepada mereka, maka kami jadikan yang di atasnya seperti yang ada di bawahnya. Yani kata para ulama ahli tafsir, kaum Sodom ini Allah binasakan Pak di waktu pagi, di waktu subuh. Bagaimana caranya? Kaum Sodom itu mereka tinggal di suatu wilayah, ya, maka wilayah mereka itu diangkat sama Allah. Wilayah mereka itu diangkat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kaum Sodom itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara Allah angkat wilayahnya Pak. Jadi diterbangkan. Jadi tanah itu naik ke atas dalam keadaan mereka tertidur lelap. Pagi-pagi ini, subuh-subuh, azab Allah datang kepada mereka. Jadi tanah mereka itu diangkat. Maka ketika diangkat, mereka ini ketika di pagi hari mereka terasa mendengar sayup-sayup kok suara burung ini dekat sekali sama dia. Kemudian angin kok kayak berhembus kencang sekali. Ada apa ini? Padahal mereka sudah berada di atas langit ketika itu. Ketika mereka baru sadar, ja'alna 'aliyaha safilaha, maka Allah jadikan yang di atas menjadi yang di bawah. Maksudnya Allah balikkan tempat mereka Pak.
Jadi yang tadinya dari bawah diangkat lalu dibalikkan begini. Nah, maka terjatuhlah mereka. Ketika jatuh, apa yang terjadi? Tidak sekedar jatuh. Allah berfirman, wa amtorna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Setelah itu kami lempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dari api neraka. Maka mereka sudah jatuh, apa istilahnya kita itu? Sudah jatuh ketimban tangga pula. Nah, sudah mereka jatuhnya begitu mengerikan, ya, dari luar angkasa ini jatuh lalu dilempari lagi dengan batu. Nah, itu azab Allah yang Allah berikan, Allah timpakan kepada mereka. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, larangan Allah Subhanahu wa taala pastilah memberikan mara bahaya kepada kita. Pastilah akan menyebabkan suatu yang bermudarat bagi diri kita, cepat atau lambat kita akan merasakannya di dunia dan di akhirat. Kalau kita tidak taubat, maka pasti kita akan merasakannya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau kita sudah paham semua aturan Allah pasti membawa maslahat bagi kita, tidak akan keluar dari jalbul maslahah, bisa mendatangkan maslahat bagi kita, kebaikan, kemanfaatan, atau daf'ul madarrah, bisa menghilangkan segala mara bahaya dan mudarat bagi diri kita. Maka sudah barang tentu syariat ini datang bukan untuk menyulitkan kita, bukan untuk menyusahkan kita, tetapi untuk memberikan kemudahan kepada kita. Baca dalam surat Toha ayat pertama sampai ayat yang kedua. Allah menyatakan, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Toha, kami sekali-kali tidaklah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Quran berisi aturan Allah, larangan dan perintah Allah. Tidaklah Allah turunkan semua itu, tidaklah Allah tetapkan semua itu litashqa, untuk memberatkan kamu, tidak. Tetapi untuk apa? Untuk memberikan kemudahan kepada kita. Syariat ini datang ngatur kita untuk memudahkan kita, untuk kemaslahatan bagi kita. Coba kita renungi sejenak, bagaimana aturan Allah, maslahatnya sungguh luar biasa. Jadi bukan semata supaya kita ini capek, supaya kita ini lelah, letih, bukan semata itu. Dan kemaslahatannya bukan kembali kepada Allah. Allah Pak perintahkan kita beribadah bukan supaya kekuasaannya itu bertambah, atau khawatir nanti kekuasaan Allah berkurang gara-gara kita tidak beribadah kepadanya. Tidak. Kekuasaan Allah tetap sempurna sekalipun kita di dunia ini tidak beribadah kepada Dia. Kekuasaan Allah tidak berkurang sekalipun ya, kita semua tidak ada yang beriman kepadanya. Karena maslahat ibadah bukan kembali kepada Allah, tapi kembali kepada diri kita sendiri. Nah, Allah ingatkan kita karena kita sering lupa, Pak. Diingatkan. Padahal kan maslahatnya untuk kita kan, kebaikannya untuk kita kan, tapi karena kita manusia sering lupa, diingatkan. Kita ini bagaikan anak kecil di hadapan Allah dan Rasulnya, ya kan? Allah dan Rasulnya perintahkan kita, tapi kita masih saja ngeyel, masih saja membangkang, masih saja tidak mau turut, masih saja kurang percaya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah dikisahkan salah seorang sahabat yang mulia yang berasal dari Persia, yang diberikan julukan dengan Al-Farisi, yaitu sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an, sahabat yang mulia. Dalam satu riwayat beliau juga termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau Salman Al-Farisi pernah
istilahnya diprovokasi oleh orang musyrik. Pernah dipanas-panasi sama orang musyrik. Datang orang musyrik kepada Salman, kemudian mengatakan, laqad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Kata orang musyrik ini kepada sahabat Salman, nabimu itu terlalu ngatur-ngatur kalian. Masa dia ajarkan kepada kalian segala sesuatu, sampai tata cara buang hajat juga diajarkan? Terlalu ngatur-ngatur itu namanya, kata orang musyrik ini. Ingin apa? Memprovokasi Salman, supaya Salman berpikir, betul juga ya, kenapa terlalu diatur ini? Sampai tata cara buang hajat juga diatur. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, orang musyrik ini salah orang. Tidak tahu dia dengan sahabat Salman Al-Farisi, sahabat yang mulia, sahabat yang berilmu, sahabat yang ahli hikmah. Tahu dia kenapa ada aturan-aturan begitu. Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu an ketika itu mengatakan kepada orang musyrik tadi, ajal. Ya betul, tentu ada aturan-aturan ini semuanya untuk kebaikan bagi kami. Kalian tidak punya aturan, kalian tidak punya hal-hal yang bisa memberikan manfaat yang banyak untuk kalian. Kami umat Islam diatur untuk kebaikan kami, bukan untuk memberatkan kami. Bahkan Salman rinci lagi. Kata beliau apa? Laqad nahana an nastaqbilal qiblata bi ghaitin aw baulin. Nabi itu larang kami kalau buang hajat nggak boleh menghadap kiblat dan nggak boleh membelakangi kiblat. Wa nahana an nastanjiya biyamin. Nabi juga melarang kami kalau cebok setelah buang air tidak boleh pakai tangan kanan, harus dengan tangan kiri. Wa nahana an nastanjiya bi aqalli min salasati ahjarin. Nabi juga melarang kami kalau istijmar, bersuci menggunakan batu atau tisu, tidak boleh kurang dari 3. Wa nahana an nastanjiya bi raji'in aw bi 'adhamin. Nabi juga melarang kami istinja dengan raji', dengan kotoran hewan atau dengan tulang. Dirinci oleh sahabat Salman. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, justru setelah itu yang justru panas adalah orang musyrik tadi. Jadi niatnya dia mau provokasi, mau panas-panasi, justru dia yang panas. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi dengan syariat, dengan aturan ini, kita mulia dengan itu. Tidak ada aturan di dalam agama yang lain seketat aturan agama Islam. Dijelaskan segala sesuatunya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya Islam, agama aturan, inilah aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat dalam masalah makan dan minum, ada aturannya kan? Nabi SAW pernah menegur seorang anak yang kurang beradab ketika makan. Kata Nabi apa? Ya gulam, qul biyaminik. Ya gulam, sammillah. Qul biyaminik. Kul mimma yalik. Wahai gulam, wahai anakku, bacalah bismillah sebelum makan. Makanlah dengan tangan kananmu, makanlah apa yang ada di dekat denganmu. Itu baru aturan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, masih lagi ada aturan-aturan yang lain. Dalam minuman juga demikian. Tidak boleh bernapas dalam minuman. Selain itu dilarang oleh syariat, juga bisa menimbulkan penyakit. Ada aturan-aturannya. Subhanallah. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, maka semua ini sekali lagi untuk memudahkan kita. Makanya tidak sedikit Allah menyebutkan tentang agamanya, ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak pernah menjadikan dalam agama ini suatu kesulitan. Bahkan ketika Allah perintahkan syariat berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan, mungkin bagi sebagian orang beratnya itu 1 bulan, panas-panas lagi, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Tapi lihat apa kata Allah di ayat tentang puasa,
Ya, di akhirnya Allah katakan apa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah memudahkan kepada kalian dengan adanya syariat puasa itu, bukan untuk menyulitkan kalian. Sehingga jangan pernah ada yang berpikir ini syariat beban barang, ini syariat beban buat saya. Jangan. Itu bukan beban bagi kita. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, dan sekaligus ini menjadi bukti betapa sempurnanya agama kita. Turun ayat dalam surat Al-Maidah yang mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Di hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan bagimu agamamu, telah kucukupkan nikmatku kepadamu, dan telah kuridhoi Islam ini yang penuh dengan aturan ini. Ini aturan-aturan Allah sebagai agama bagi kamu. Maka terima semua aturan-aturan Allah. Kebahagiaan bagi diri kita, justru kesengsaraan, justru keterpurukan manakala kita menjauhi aturan-aturan Allah, meninggalkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin jamaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan di subuh di pagi hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita di hari Jumat ini, di hari yang merupakan sayyidul ayyam, pimpinan segala hari, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang banyak bersalawat kepada nabinya, terkhusus di hari Jumat, dan menjadi hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, dicintai oleh Allah sebagaimana kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.